Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Kita akan belajar terkait dengan teks eksplanasi serta hemat energi listrik. Ayo cermati gambar berikut ini. Apakah pria tersebut sudah mencerminkan sikap hidup hemat listrik? Ya, jawaban kalian benar sekali. Belum. Mengapa? Ya, karena dia saat hendak meninggalkan ruangan atau pergi meninggalkan rumah, dia membiarkan lampu, kipas angin, juga televisi dibiarkan menyala sehingga energi listrik terbuang sia-sia. Nah, sekarang coba dibaca teks berikut ini, kemudian cari informasi penting terkait dengan isi teks tersebut. Nah, bagaimana cara mencari informasi penting pada paragraf tersebut? Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kemudian, pahami maksud dari setiap kalimat pada teks. Cari kalimat utama serta gagasan pokok setiap paragrafnya. Cari kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. Buat beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W dan 1H. Lalu jawablah pertanyaan tersebut agar mendapat informasi penting. Nah, anak-anak, informasi penting yang dapat kita peroleh dari paragraf pertama adalah 1. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Yang kedua, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Nah, silakan dibaca paragraf kedua. Informasi penting yang kita peroleh dari paragraf kedua adalah dampak pemborosan energi, yaitu meningkatnya suhu bumi atau terjadinya pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan berakibat kekeringan di mana-mana, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan, serta habitat manusia terancam. Baca dulu paragraf 3. Apa yang kita peroleh dari paragraf ketiga? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pemanasan global bisa dihindari dengan sikap hemat listrik. Contoh sikap hemat listrik: 1. Pilih peralatan hemat energi. Yang kedua, bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai sebelum meninggalkan ruangan. Dan membaca paragraf 4. Sudah? Ya. Nah, paragraf keempat adalah dengan melakukan gerakan hemat energi, kita telah menyelamatkan bumi kita. Nah,
Teks tersebut merupakan teks eksplanasi. Mengapa demikian? Nah, dikatakan teks eksplanasi karena berisi penjelasan tentang perilaku boros energi yang mengakibatkan pemanasan global. Selain itu juga menjelaskan bagaimana cara menghemat energi. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Yuk, simak ulasan berikut ini. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Mari kita belajar struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau topik masalah. Nah, berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan atau diinformasikan. Selanjutnya adalah deret penjelas atau urutan sebab akibat. Berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Selanjutnya adalah interpretasi atau kesimpulan. Berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Nah, ini dia. Jika tadi informasi-informasi penting tersebut dibuat peta konsep, maka peta konsepnya dapat anak-anak lihat sebagai berikut. Dari tadi kita sudah membahas tentang hemat energi listrik. Nah, anak-anak masih ingat ya bagaimana caranya? Yang pertama adalah cabut kabel atau peralatan dari saklar saat tidak digunakan. Kemudian, gunakan AC seperlunya. Tidak membuka tutup kulkas. Matikan lampu jika ruangan itu kosong atau tidak ada orang yang menghuninya. Kemudian yang terakhir, matikan alat elektronik saat tidur. Ini salah satunya dapat diwujud nyatakan dengan menggunakan lampu hemat energi. Nah, kita akan mencari tahu antara lampu bolam dengan lampu LED ini mana yang menyalanya lebih terang dan mana yang menyalanya lebih lama. Baik, kita akan mulai percobaan kita ya. Sebelumnya Miss Yeti akan mengecek kelengkapan anak-anak. Sudah disiapkan kardus ya, ukuran 20 cm dikali 20 cm. Selanjutnya adalah kabel dengan dua warna berbeda masing-masing setengah meter. Dilanjutkan satu bolam, satu fitting, kemudian lampu LED. 4 buah baterai beserta dengan tempatnya, ya. Gunting, cutter, isolasi, serta kardus yang dalamnya sudah dilapisi warna atau karton warna hitam, ya. Baik, kita akan mulai percobaan kita. Pertama, ambil kardusnya dan gunting. Buat lubang. Oke, setelah itu kita ambil bolamnya dan juga fitting. Dilihat ya. Bolamnya dan juga fitting. Bolam ini bagian yang Miss Yeti tunjuk adalah muatan negatif, sedangkan ujungnya yang berwarna hitam ini bermuatan positif. Pada fitting dia ada kakinya anak-anak, ya.
Ada kakinya yang bermuatan positif dan juga bermuatan negatif. Yang atas ini bermuatan positif karena dia di sini dalamnya ada lingkaran kecil yang akan terhubung dengan muatan positif ujung hitam pada lampu. Sedangkan kaki yang di bawah ini yang panjang, dia berhubungan dengan badan lampu ini yang bermuatan negatif. Ya, langsung saja kita putar, masukkan, kemudian masukkan di lubang, ya, terus Miss Deti balik. Oke, ingat, yang pendek itu positif, yang panjang negatif. Coba dilihat, Miss Deti sudah menyiapkan baterainya. Dilihat di sini. Negatif warna kuning, positif warna hitam. Jadi, biar mudah, yang warna hitam, Miss Deti ambil kabel warna hitam, saya sambungkan dengan kaki yang bermuatan positif. Oke. Selanjutnya Miss Deti ambil kabel berwarna kuning dan Miss Deti hubungkan dengan kaki lampu yang bermuatan kaki fitting, maksudnya ya, yang bermuatan negatif. Nah, kalau sudah, masukkan. Oke, biar kabelnya tidak lari kemana-mana, Miss Deti ambil isolasi. Ya, coba dilihat. Di sini. Hitam dengan hitam. Coba ya. Kuning dengan kuning. Wah, lampu kita sudah menyala. Baik, ini dia. Yang kedua menggunakan LED. Siapkan kardus, siapkan gunting, kita lubangi. Ya, sudah? Oke. Siapkan lampu LED-nya. Lampu LED ini anak-anak kakinya juga dua. Coba kita lihat ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Nah, yang panjang untuk LED itu muatannya positif, sedangkan yang pendek muatannya negatif. Nah, yang panjang mana ini? Coba kita lihat ya. Oke, yang ini lebih panjang, berarti yang ini positif ya. Sebelumnya, Miss Deti tulis dulu di sini biar tidak lupa. Positif, negatif, karena di sini lebih panjang. Ingat tadi, yang positif Miss Deti beri kabel warna hitam. Jadi saya pakai kabel warna hitam. Saya sambungkan dengan kaki yang bermuatan positif. Selanjutnya, untuk kabel yang kuning, Miss Deti sambungkan dengan yang bermuatan negatif. Nah, ambil isolasi, biar tidak lari-lari kabelnya. Oke. Setelah itu, sudah, kita hubungkan dengan sumber energi listrik baterai. Hitam dengan hitam, ya, positif dengan positif, kuning dengan kuning. Hitam dengan hitam.
Oke, kuning dengan kuning. Lampu kita juga sudah menyala ini ya. Nah, sudah ya. Sekarang anak-anak nanti akan mencobanya di sendiri-sendiri secara mandiri. Kemudian anak-anak lihat lampu mana, kedua lampu ini yang menyala lebih terang ya. Kemudian caranya bagaimana? Nanti ditaruh di kardus ya dengan warna yang gelap untuk melihat mana yang lebih terang dan mana yang menyalanya lebih lama. Sudah siap mencoba ya? Baik.